Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Najwa Ramadhani Budi Sanjaya dari kelas 10 IPA 3 nomor absen 15 akan menjelaskan pelajaran SKI bab terakhir dari kelas 10 atau bab 5, bab 6 tentang bab 6 dengan judul Peradaban Islam Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, di sini di dalam bab ini ada beberapa subbab, yaitu yang pertama adalah lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia, yang kedua adalah perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan, dan yang ketiga yaitu kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia. Wawancara yang saya bacakan dari buku yang saya pegang yaitu Spanyol merupakan wilayah pembagian Romawi yang sempat dikuasai oleh pasukan Gotik dengan berbagian kelaliman dan kekorupannya. Pasukan Gotik yang semena-mena terhadap penduduk Spanyol menjadikan mereka rindu akan kedamaian dan ketentraman. Ini menjadi salah satu faktor pasukan Islam dengan mudah menguasai Spanyol hingga pada masa pemerintahan Daulah Umayyah di Damaskus, Spanyol berhasil ditaklukkan. Penaklukan Spanyol merupakan peristiwa penting dalam perjalanan sejarah umat Islam, khususnya pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, kita akan masuk subbab yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, yaitu sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia. Masuknya Islam di Andalusia menjadi angin segar bagi perkembangan Islam sekaligus menjadi awal masuknya Islam ke beberapa wilayah lainnya seperti Cordoba, Granada, dan Toledo. Ibu kota pemerintahan Spanyol menaklukkan Andalusia ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai 715 Masehi, yang merupakan kekhalifahan ke-6 Daulah Umayyah di Damaskus. Jatuhnya Andalusia dan beberapa kota penting ke negeri ini membuka jalan baru bagi upaya umat Islam untuk menyebarkan Islam ke seluruh Eropa. Secara singkat dapat dijabarkan proses lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia sebagai berikut. Yang pertama adalah penaklukan Andalusia. Sebelum Islam masuk ke Andalusia, Islam sudah terlebih dahulu berkembang di Afrika Utara. Afrika Utara dijadikan sebagai salah satu provinsi dari Daulah Umayyah di Damaskus. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara terjadi pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 665 sampai 705 Masehi. Pada perkembangan selanjutnya ditunjuklah Musa bin Nusair sebagai gubernur di Afrika Utara. Sebelum dikuasai Islam, kawasan Afrika Utara telah menjadi basis kekuasaan kerajaan Romawi, yaitu kerajaan Gotik. Setelah kawasan Afrika Utara benar-benar dapat dikuasai, Islam menyatakan kesetiaannya terhadap pemerintahan Musa bin Nusair. Umat Islam mulai memusatkan perhatian untuk menaklukkan Andalusia. Dengan demikian, Afrika Utara menjadi batu loncatan bagi pasukan Muslim untuk menaklukkan Andalusia. Proses penaklukan Andalusia menjadi tahapan yang sangat panjang. Musa bin Nusair sebagai gubernur Afrika Utara mengutus Tarif bin Malik untuk menyelidiki keadaan Andalusia saat itu. Tarif membawa pasukan perang dan 500 pasukan berkuda dan melintasi selat yang terletak di Maroko dan benua Eropa. Dalam ekspedisi ini, Tarif dibantu oleh Raja Julian yang menaikkan 4 buah kapal milik Raja Julian dan sukses tanpa perlawanan yang berarti. Melihat keberhasilan Tarif bin Malik dan pasukannya, maka Musa bin Nusair kembali memasukkan ekspedisi ke Spanyol dan membawa pasukan dalam jumlah yang lebih besar, yaitu 700.000 pasukan di bawah pimpinan Tarif bin Ziyad. Pasukan Tarif bin Ziyad sebagian besar terdiri dari suku barbar yang didukung oleh Musa bin Nusair dan orang-orang Arab yang dikirim oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik.
Tariq bin Zaid membawa pasukan menyeberangi selat yang kemudian terkenal dengan Selat Gibraltar atau Jabal Tariq. Tariq berhasil dengan gemilang dan berturut-turut berhasil menaklukkan berbagai wilayah penting di Eropa seperti Cordoba, Granada, dan Toledo atau ibu kota kerajaan Gotik saat itu. Dengan ditaklukkannya Andalusia, maka periode pertama pemerintahan Daulah Umayyah Andalusia dimulai dengan pusat pemerintah di Damaskus. Periode pertama ini, Andalusia berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Daulah Umayyah yang masih berpusat di Damaskus. Pada periode pertama ini, situasi politik dan perekonomian belum tertata dengan baik. Baik terjadi konflik internal yang mengakibatkan perlambatan kemajuan di segala bidang. Konflik internal yang terjadi disebabkan antara lain oleh perbedaan etnis dan golongan, juga dapat perbedaan pandangan antara khalifah dan berpusat di Damaskus dengan gubernur Afrika Utara. Periode ini, Islam di Andalusia belum memasuki kegiatan pembangunan dan bidang peradaban dalam kebudayaan. Yang kedua, peran Abdurrahman pertama atau peran Abdurrahman I. Keruntuhan Daulah Umayyah di Damaskus dan digantikan oleh Daulah Abbasiyah di Baghdad menyisakan satu orang keturunan dari Daulah Umayyah, yaitu Abdurrahman pertama yang bergelar Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil lolos dari kejaran tentara Bani Abbasiyah yang berhasil menaklukkan Daulah Umayyah di Damaskus. Islam mulai babak baru dengan datangnya Abdurrahman Ad-Dakhil di Andalusia. Abdurrahman mengambil kekuasaan di Andalusia pada masa Gubernur Yusuf Al-Firj. Ia kemudian memproklamasikan berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia sebagai kelanjutan dari Daulah Umayyah di Damaskus. Oleh ahli sejarah, periode ini disebut dengan periode kedua pemerintahan Daulah Umayyah. Periode kedua ini terjadi di antara tahun 755 sampai 912 Masehi. Pada masa ini, umat Islam di bawah kekuasaan para amir dan mulai memperoleh kemajuan, baik dalam bidang politik maupun peradaban. Amir pertama pada periode ini adalah Abdurrahman Ad-Dakhil. Ia berhasil membawa kegemilangan Islam dan sukses mendirikan Masjid Cordoba dan sekolah-sekolah di kota-kota besar Andalusia. Sebab yang kedua yaitu perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan masa Daulah Umayyah di Andalusia. Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil meletakkan sendi dasar yang kokoh bagi tegaknya Daulah Umayyah di Andalusia selama kurang lebih 32 tahun. Masa pemerintahannya, ia mampu mengatasi berbagai tekanan dan ancaman dari dalam negeri maupun serangan dari luar. Karena ketaguhannya, ia dijuluki Raja Wali Quraisy. Daulah Umayyah di Andalusia yang memelopori oleh Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil mengalami masa kejayaan selama kurun waktu 7,5 tahun abad, yaitu 756 sampai 1492 Masehi, dengan amir-amir sebagai berikut. Yang pertama, Abdurrahman Ad-Dakhil, Hashim bin Abdurrahman, Al-Hakim bin Hisham, Abdurrahman Al-Awsat, Muhammad bin Abdurrahman, Munzair bin Abdurrahman, Abdurrahman An-Nasir, Hakam Al-Muntasir, Hisham II, Muhammad II, Sulaiman, Abdurrahman IV, Abdurrahman V, Muhammad III, Hisham III. Amir-amir tersebut berkuasa dengan pembagian beberapa periode, di mana periode pertama dimulai sejak Andalusia dikuasai pada masa Daulah Umayyah berpusat di Damaskus. Penguasa Andalusia pada periode kedua adalah Abdurrahman Ad-Dakhil, Hisham pertama, Hakam pertama, Abdurrahman Al-Awsah, Muhammad bin Abdurrahman, Munzair bin Muhammad, dan Abdullah bin Muhammad. Pada periode ini, Daulah Umayyah mengalami kemajuan dalam berbagai bidang. Periode ketiga berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir. Pada periode ini, penguasa mulai memakai gelar Khalifah. Khalifah yang memimpin pada periode ketiga ini adalah Abdurrahman An-Nasir, Hakam II, dan Hisham II. Pada periode ini, Daulah Umayyah Andalusia mengalami puncak kejayaan menyaingi peradaban Daulah Abbasiyah di Baghdad. Abdurrahman An-Nasir membangun Universitas Cordoba dilengkapi dengan perpustakaan yang mempunyai koleksi ribuan buku. Pembangunan kota berlangsung sangat cepat, masyarakat mendapat kesejahteraan dan kemakmurannya. Periode keempat terjadi pada tahun
1013 sampai 1086 Masehi, di mana mulai terlihat melemah karena perpecahan menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan yang berpusat di Seville. Munculnya Mut at-Tawaif ini sangat berpengaruh terhadap eksistensi Daulah Umayyah. Periode kelima berlangsung pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Pada periode ini muncul kekuatan yang dominan, yaitu Daulah Murabitun yang berasal dari Afrika Utara yang sedikit banyak membantu umat Islam di Andalusia dari serangan-serangan orang Kristen. Periode ke-6 berlangsung pada 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini kekuasaan Islam hanya di daerah Granada, yaitu bawah kekuasaan Bani Ahmar. Peradaban ini dibangun kembali sehingga sempat mengalami kemajuan seperti pada pemerintahan Abdurrahman An-Nasir. Namun secara politik, jangkauan daulah ini hanya berkuasa di wilayah yang sangat kecil hingga berakhirlah kekuasaan Daulah Umayyah di Andalusia pada masa periode ke-6. Selama kurang dari 7,5 abad, Daulah Umayyah di Andalusia Spanyol berkuasa. Banyak prestasi dan kemajuan yang sudah tercapai, bahkan berpengaruh membawa Eropa pada kemajuan. Puncak kejayaan Islam di Andalusia terjadi pada periode ketiga, yaitu 912 sampai 1013 Masehi, dimulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir. Pada periode ini, Islam di Andalusia mencapai puncak kejayaan dan kemajuan, menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Kemajuan-kemajuan tersebut antara lain, yang pertama, ilmu pengetahuan dan sains. Spanyol adalah kota yang subur. Kesuburannya mendatangkan penghasilan ekonomi yang tinggi dan banyak penghasilan pemikir-pemikir berkualitas. Masyarakat Muslim Spanyol merupakan masyarakat yang bermajmuk, terdiri dari berbagai komunitas. Semua komunitas ini memberikan saham intelektual terhadap terbentuknya lingkaran budaya Andalusia yang terlahir kebangkitan ilmiah, sastra, pembangunan fisik di Spanyol. Kemajuan ilmu pengetahuan dan sains yang tercapai pada masa ini antara lain, yang pertama adalah filsafat, yang kedua adalah sains, yang ketiga adalah fikih, yang keempat adalah sejarah. Yang kedua adalah peradaban pembangunan. Banyaknya peninggalan monumental yang terjadi sekarang masih bisa dilihat menjadi saksi sejarah akan perhatian yang sangat besar dari pemerintahan Daulah Umayyah Andalusia terhadap kemajuan pembangunan fisik. Salah satunya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Cordoba. Cordoba merupakan ibu kota Spanyol sebelum Islam yang kemudian dikuasai oleh Daulah Umayyah. Kota ini dibangun dan diperindah taman dan jembatan dibangun dengan indah di atas sungai yang mengalir di tengah kota. Di sekitar ibu kota berdiri istana-istana yang megah menjadikan cantik dan kota Cordoba. Di Cordoba dibangun Masjid Raya Cordoba dan juga istana Damsyik di atasnya. Di sana, keindahan Cordoba semakin nyata manakala fasilitas umum dibangun dengan rapi dan dilengkapi dengan saluran air yang panjang. Yang kedua adalah Granada. Granada merupakan pusat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Arsitektur pembangunan yang sangat terkenal di seluruh Eropa. Di sana terdapat Istana Alhambra yang indah dan megah, merupakan pusat dan puncak ketinggian arsitektur di Spanyol kala itu. Kemajuan yang dicapai Andalusia bukan datang dengan tiba-tiba, melainkan banyak faktor yang menjadi pendukungnya, yaitu yang pertama adalah heterogenitas komposisi masyarakat tadi. Andalusia mendorong terciptanya iklim intelektual yang maju. Islam datang dengan semangat toleransi yang begitu tinggi. Dengan semangat itulah dalam mengakhiri kezaliman keagamaan yang sudah berlangsung sebelumnya. Yang kedua adalah adanya semangat kesatuan budaya Islam yang timbul pada pemikiran ulama dan para ilmuwan. Yang ketiga adalah persaingan antara Mu'taif, kerajaan-kerajaan kecil, justru menyebabkan perkembangan peradaban di sekitar Cordoba. Semua bersaing ingin menandingi Cordoba dalam hal ilmu pengetahuan, sastra, seni, dan kebudayaan. Yang keempat adalah adanya dorongan
dari para penguasa yang mempelopori kegiatan ilmiah sehingga muncul ilmuwan-ilmuwan yang kompeten dalam bidangnya. Yang ketiga adalah kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia. Masyarakat Andalusia masih menganggap yaitu sebab yang ketiga adalah kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia. Masyarakat Andalusia masih menganggap kehadiran Islam di negara mereka merupakan ancaman dan juga penjajahan bagi mereka. Keadaan ini memperkuat nasionalisme masyarakat Kristen Andalusia. Akhirnya setelah kurun waktu 7,5 abad Daulah Umayyah berkuasa mulai mengalami kelemahan. Di samping faktor di atas, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab runtuhnya Daulah Umayyah di Andalusia. Yang pertama adalah tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Tidak adanya peraturan tentang pola pemilihan dan pengalihan kepemimpinan menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Sistem monarki membuat masing-masing ahli waris merasa berhak untuk menjadi pemimpin setiap ada kekosongan kepemimpinan. Karena faktor itulah muncullah kerajaan-kerajaan dan kekuatan kecil di sekitar Andalusia. Muncul nyamuk at-Taif ini juga yang memperparah keadaan hingga Granada di pusat kekuasaan Islam terakhir di Andalusia jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Yang kedua adalah tidak adanya ideologi pemersatu. Orang-orang pribumi enggan untuk menerima para mu'alaf menjadi bagian dari mereka. Akibatnya, kelompok sains non-Islam seperti etnis Salifah dan Berber sering menggerogoti dan merusak perdamaian. Hal ini mendatangkan dampak besar terhadap sejarah nasional dan ekonomi negeri tersebut. Ini menunjukkan tidak adanya ideologi yang memberi makna persatuan. Di samping juga tidak ada figur yang menjadi penganut ideologi tersebut. Yang ketiga adalah keterpurukan ekonomi. Kegigihan para penguasa pengembangan ilmu pengetahuan dan sedikit pengabaian perkembangan perekonomian mengakibatkan timbul kesulitan ekonomi yang memberatkan dan mempengaruhi terhadap perkembangan politik dan militer. Yang keempat dan yang terakhir adalah terasing. Islam di Andalusia bagaikan negeri kecil yang terpencil dan terasing. Ia jarang mendapatkan perhatian dan bantuan kecuali dari Afrika Utara. Hal ini mengakibatkan tidak ada membantu membendung kebangkitan Kristen di wilayah Andalusia. Kekuatan Kristen inilah yang lambat laun mulai menggerogoti Islam di Andalusia. Sekian dari saya, penjelasan terakhir dari mata pelajaran SKI, yaitu bab ke-6. Saya mohon maaf bila ada salah kata, dan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.